Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salaitumul fajr fala tanamu an talabi arzaqikum." Idza salaitumul fajr, apabila kalian sholat fajar, fala tanamu an talabi arzaqikum, maka janganlah kamu tidur dari mencari rezeki kamu. Ya, artinya dalam hadis ini beliau menjelaskan apabila kalian melakukan sholat subuh, jadi apabila setelah melakukan sholat subuh, ini fajar ini bisa dikatakan sholat subuh. Apabila kamu telah selesai melakukan sholat subuh, maka jangan tidur. Jangan tidur. Artinya di sini bermakna lalai dari mencari rezeki. Ya, maka hukum tidur setelah sholat subuh makruh. Ya, karena kita diperintahkan untuk mencari rezeki itu dalam pagi hari. Disitulah bentuk akan daripada atau waktu daripada keberkahan. Ya. Jadi jangan tidur. Kita disuruh apa? Disuruh mencari rezeki, suruh keluar dari rumah. Ya, memang sebelum kita mencari rezeki, ya seharusnya kita wiridan dulu. Wiridan setelah sholat, kalau kita tambahin lagi wiridannya, baca surah Yasin, atau kalau kita punya kitab tuh karena Imam Haddad namanya Wirdul Latif, bagus dibaca tuh Wirdul Latif. Ya, kalau yang kita kan ada Khatib Al-Haddad, adalah karena beliau namanya Wirdul Latif, itu bagus dibaca setelah sholat subuh. Akan olahraga Ustaz. Jangan olahraga, kita olahraga belakangan. Ya, habis wiridan, itu olahraga. Ya, karena di situ beliau memberikan apa? Wirid-wirid yang memang sesuai dengan hadis Nabi. Banyak sekali itu. Ya, ketika saya baca wirid itu, kemudian baca kitab itu, ada semua di situ wiridannya. Kita pernah cakap lagi itu ngumpulin. Pernah cakap lagi ngumpulin nulis daripada untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi. Ya, yang berhubungan dengan wiridan zikir. Itu namanya apa tadi? Wirdul Latif. Wirdul Latif. Ya, doa juga. Karangan Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Namanya wirid Latif. Ya. Jadi banyak buku kitab wirid Latif itu bisa ada juga berbandingan dengan bersanding dengan Khatib Al-Haddad. Kalau di Al-Haddad memang bagusnya bacanya setelah mandi atau setelah bisa, ya. Maka dalam saat ini kata beliau, dalam siapa yang membaca Khatib Al-Haddad, maka insya Allah hati dalam keadaan bersyukur. Karena memang kita diajarkan terus untuk berzikir, dan itu semuanya memang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga mengajar pada Al-Quran. Jadi kita bukan baca lagi itu, ya. Habis maghrib baca Khatib Al-Haddad, habis subuh baca Wirdul Latif. Nah, itu insyaallah ya kita punya jiwa ini wajib, ya. Kita punya pegangan maksudnya. Kalau orang tidak punya pegangan di dalam hidup zikir tersebut, maka seperti dia kayak binatang, ya. Seperti kayak binatang, tidak punya arah. Ya. Jadi ya, setelah sholat subuh jangan tidur. Ya, kalau bisa kita baca wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh Nabi, dan ada ulama yang mengumpulkan agama itu semuanya. Ya, boleh kita baca. Ya. Nah, kemudian setelah itu barulah akan daripada kita antola bin arzakiku, ya, dari mencari rezeki. Ya, kita kerja dari sebagai kepala rumah
mau usaha, mau kerja kantoran, mana, jadi kita keluar rumah ya untuk menjemput daripada rezeki yang Allah ingin kepada kita. Dan tidak betul juga dari sebelum kita keluar. Nah, ini kan ada tuh waktu segitu, ada waktu itu namanya waktu terbit disunahkan sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Ya. Jadi, nah, agar kita tidak tidur dari perbanyakan daripada membaca wirid. Nah, kalau kita tidur, ini kan nanti itu bisa apa? Ya, jadi tidur itu menyambungkan daripada sifat ngantuk dan akan menyebabkan yang namanya kerasnya hati. Jadi kalau misalnya tidur pada subuh, nanti bisa hati kita menjadi keras. Kalau mau tidur ya antara siangan mungkin maksudnya, ya jangan pas subuh. Ya dulu nikmat benar tuh, apalagi malamnya hujan. Habis sholat ya sekali 2 kali nggak masalah. Kalau jadi rutinitas ini yang berbahaya. Habis sholat subuh tidur, sholat tidur. Nah, iya, ini yang menjadi kebiasaan bisa jadi kerasnya hati. Kalau udah hati keras ini susah. Akan daripada dilumpuhkan kembali. Ya. Jadi nasihat apapun nggak mempan. Meskipun di depannya ada kecelakaan, dianggap ya orang lain aja udah. Padahal itu memberikan nasihat buat kita. Suatu saat kita langsung hidup. Orang meninggal dunia dianggap biasa aja udah. Padahal itu adalah peringatan buat kita bahwa kita juga akan meninggal. Tapi kalau orang yang hatinya lembut langsung menjadi pelajaran buat dia, peringatan bagi dunia. Saya ini belum ada apa-apanya nih, ibadah saya belum sempurna, ini belum itu. Ya Allah, saya ingat kematian. Jadi insya Allah yang kita ibadah akan menjadi lebih rajin ya, dan juga lebih khusyuk. Tapi kalau orang hatinya keras, ini sulit jadi. Ya, karena ibadah asal-asal doang, dianggap masih muda saya kok. Kalau kita masih muda mah, ya, yang namanya umur tidak ada yang tahu. Yang muda bisa meninggal, yang tua apalagi, ya, yang jangan dilaporkan umurnya. Ya. Karena kita patokan kalau saya masih hidup, umurnya masih hidup bilang, ya apakah sama kita umur dengan kaum kita? Beda. Ya, manusia beda-beda daripada dia punya umur akhir. Ya. Jadi kalau orang yang hatinya lembut langsung bisa menjadikan pelajaran. Tapi kalau hatinya keras susah bilangnya. Nah ini satu sebab larangan daripada tidur setelah sholat subuh dan bisa menyebabkan hatinya keras. Itu kita punya badan gerakin ya. Jadi insya Allah dapat keberkahan di pagi hari gitu maksudnya. Kalau Rasulullah SAW jika sholaitum farqa'u sabadakum fa'inna kulla sayyid asobal ardi ya asobal ardi min sabadakum fahuwa finnari. Ya bersabda Nabi SAW, jika sholaitum apabila kamu selesai sholat, ya, apabila kamu sholat farqa'u sabadakum maka tinggikanlah bagian bawah kalimu. Fa'inna kulla sayyid maka sesungguhnya setiap sesuatu asobal ardo mengenai tanah min sabarikum dari bagian bawah kalimu bahwa finari maka dia masuk dalam neraka. Jadi Nabi mengingatkan akan daripada kita punya pakaian ketika kita sholat, maka tidak boleh kita punya kain celana ketika sholat itu isbal. Namanya isbal. Apa isbal? Melebihi daripada mata kaki sampai lengser ke tanah. Ya. Kenapa itu tidak boleh? Karena orang yang seperti itu akan menimbulkan sifat sombong, takabur. Karena raja-raja dahulu dia sombong, ya pakaiannya seperti itu, pada lengser kebetulan. Jadi pakaian besar, dan mungkin singkat.
nyengser. Nah, maka timbullah namanya kesombongan. Nah, ini hukumnya adalah haram. Nah, tetapi kalau tidak menimbulkan kesombongan, ya tidak apa-apa. Hanya hukumnya makruh. Ya, kata Imam Nawawi, kalau tidak menimbulkan kesombongan, kita pakai kain nyengser, ya maka hukumnya makruh, tetap makruh ya. Iya. Kalau perempuan kan untuk menghindari auratnya, maka menutupi auratnya. Nah, jadi diperbolehkan. Iya. Kalau laki-laki, ya ini bukan aurat namanya, itu dari karena kebiasaan orang kalau dia pakai kain jubah nyengser, celana nyengser, maka akan menimbulkan sifat kesombongan. Ya, kalau kita hukum di dalam hukum fikih, ya, itu dikhawatirkan kain kita tersentuh dengan najis. Apalagi kalau dari rumah ke masjid lumayan jauh. Ya, kalau dia pakai nyengser itu di jalanan kita tidak tahu kain kita kena kotoran atau tidak. Makanya kalau dia kainnya di atas mata kaki, insya Allah meskipun di bawahnya ada kotoran itu tidak kena. Ya. Ini kembali pada hadis, maka janganlah kita dalam keadaan sholat ini ataupun di luar sholat, pakai kain celana yang nyengser, ya Islam. Kalau menimbulkan sifat sombong, maka hukumnya haram. Tapi kalau tidak menimbulkan sifat sombong, maka hukumnya hanya makruh saja. Jadi kalau bisa melewati itu ke mata kaki, ya Allah nah disini adalah neraka jahanam. Karena sifat sombong tadi itu, ya. Kenapa dukung? Ya karena tadi itu sifat sombongnya tadi. Gara-gara dia memakai pakaian seperti itu, ya timbullah yang namanya sifat sombong, takabur. Maka Allah benci kepada hamba-hamba yang sombong dan takabur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalaitum shalatan fardhi, faqulu fi aqwali kulli shalatin asrafaqatin la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yughfaru lahu min al-ajri ka'annama a'taqa raqabatan." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalaitum, apabila kamu sholat al-fardhi akan sholat fardu, fardu maka ucapkanlah di aqobi kulli sholatin, pada sesudah setiap sholat asrofarotin 10 kali, yaitu kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang benar kecuali Allah, wahdahu, dan Allah sendirian, la syarika, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, kepunyaan kerajaan, wal hamdu, dan kepunyaan pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Yuktabu lahu min al-ajri, maka dicatat baginya dari pahala, ka'anna ma'aqat al-qabatin, seolah-olah ia telah membebaskan satu orang budak. Ya. Artinya kalau kita habis sholat fardu, ya sholat fardu, berarti kalau sholat fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka jangan langsung berdiri, duduk dulu, zikirlah duduk, ya. Apa bentuk daripada zikirannya? Yaitu membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebanyak ada tambahan itu. la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. ya, itu boleh juga. Dalam hadis lain juga begitu juga. Nah, maka kalau kita baca kalimat tersebut 10 kali, nah, maka kita akan memberikan pahala
seperti orang yang membebaskan budak. Ini budak itu makan itu budak, makanya pahalanya besar. Ya, 10 kali itu minimal kalau kita umur sibuk misalnya asal sibuk juga maghrib sama subuh, ya, jangan sampai kita ditinggalkan maghrib sama subuh. Kalau kita banyak waktu yang punya sholat, yang buku baca ini. Nah setelah baca ini baru tuh Allahumma ajirni minan nar, semuanya juga. Maka dalam hadis lain, kalau kita belum merubah posisi duduk, jadi kita posisi duduk tahiyat akhir, nah, jangan silat dulu nih, jangan dulu, baca dulu. Setelah Alhamdulillah, salam baru kepada ubah daripada kita punya posisi duduk. Tapi kalau unsur kita sakit misalnya, itu nggak apa-apa, sama kita, jadi kita belum berdiri, nah, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan keutamaan hadis ini kita kalau ingin mendapatkan pahala seperti membebaskan budak, ya harus jumlahnya 10 gitu ya. Kalau 1 ya boleh, yang pahala tidak pahala, tapi nggak sama, kita bacanya 10 gitu ya. Ketika dibilang itu Allah salah memang dia mintok begitu ya, kelihatan dari imam makmum, kelihatannya begitu sunahnya. Ya kalau dia mau lupa tidak masalah sebenarnya. Ketika kita ngaji tahu nih, oh ternyata hadisnya ini ternyata. Ya. Jadi orang yang tahu kita ajar itu dengan niatan itu. Sebenarnya sih awalnya kalau kita paham semua ya sih semua. Kan? Jadi kalau kita mengira ada sebagainya yang bisa pikiran setelah sholat itu apa kita itu terutama pada sholat yang jarak dari sholat maghrib, isya dan subuh. Maghrib dan subuh daripada setelah kita sholat waktu, maka jangan lupa tuh menyebut kalimat zikir ini ya sebanyak 10 kali. Maka insya Allah ya setiap sholat waktu, maka selain 10 kali ini seperti kita mendapatkan pahala seperti membebaskan seorang